Hai, Assalamualaikum. Saya Evi Sayono. Temani saya membaca yuk. Pagi hari ini di hari Kamis tanggal 25 Desember 2025. Saya akan melanjutkan bacaan buku yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas. Buku ini ditulis oleh Paulo Freire. Buku edisi bahasa Indonesia ini diterbitkan oleh Narasi, cetakan ke-10 September 2025. Saya masih akan melanjutkan bacaan bab 1, pembenaran untuk sebuah pendidikan kaum tertindas, perbedaan antara kaum penindas dan kaum tertindas, dan bagaimana mengatasinya. Penindasan dan kaum penindas. Penindasan dan kaum tertindas. Kebebasan bukan hadiah, bukan pencapaian diri, tapi proses timbal balik. Saya akan mulai membaca dari halaman 26. Namun sebelum saya mulai membaca, saya ingin menyarankan pada teman-teman untuk dapat memiliki buku ini sendiri. Teman-teman juga dapat memastikan pemahaman yang lebih baik ketika teman-teman membacanya sendiri. Baik, teman-teman, sebelum saya mulai, saya ingin sedikit menjelaskan konteksnya bahwa Paulo Freire ini adalah seorang pengacara yang tinggal di Brazil. Buku ini latarnya itu adalah di Brazil ketika dimulai revolusi agraria sekitar tahun 1970-an. Demikian sekilas konteksnya, mari kita mulai. Pendidikan kaum tertindas yang digerakkan oleh kemurahan hati sejati dan humanis adalah sebuah pendidikan bagi umat manusia. Pendidikan yang dimulai dengan kepentingan egois dari kaum penindas, dalam kurung, sebuah egoisme yang tertutupi oleh kemurahan hati palsu paternalisme, dan membuat kaum tertindas menjadi objek dari humanitarianisme tersebut, tetap melenggangkan dan mewujudkan adanya penindasan. Itu adalah instrumen dehumanisasi. Itulah mengapa pendidikan kaum tertindas tidak bisa dikembangkan atau dipraktikkan oleh kaum penindas. Pengertian antara kaum penindas dan kaum tertindas akan berbeda jika kaum penindas tersebut tidak hanya mempertahankan, namun juga melaksanakan pendidikan yang membebaskan. Namun, jika pelaksanaan pendidikan yang membebaskan tersebut membutuhkan kekuatan politik yang tidak dimiliki kaum tertindas, lalu apakah mungkin bisa melaksanakannya sebelum melakukan revolusi? Ini adalah pertanyaan yang penting, yang jawabannya ada di bab 4. Salah satu aspek dari jawaban digunakan untuk menemukan perbedaan antara pendidikan sistematik yang hanya dapat diubah oleh kekuatan politik dan proyek pendidikan yang harus dilaksanakan bersama dengan kaum tertindas dalam pelaksanaannya. Pendidikan kaum tertindas sebagai sebuah pendidikan yang humanis dan membebaskan memiliki dua tahapan. Tahapan pertama, kaum tertindas menyingkap dunia penindasan dan melakukan perubahan melalui praksis atau praktik. Tahapan yang kedua, setelah realitas penindasan telah berubah, pendidikan ini bukan lagi milik kaum tertindas saja, namun akan menjadi pendidikan bagi semua orang dalam proses mencapai kebebasan abadi. Dalam kedua tahapan ini, budaya mendominasi harus dihadapi secara kultural melalui tindakan yang kuat. Pada tahapan pertama, pertentangan akan muncul melalui perubahan cara pandang penindasan oleh kaum tertindas. Pada tahapan kedua, melalui peniadaan mitos yang dibuat dan dikembangkan oleh tatanan masa lalu yang seperti momok yang menghantui struktur baru yang hadir dari perubahan revolusioner. Catatan kaki ke-10. Hal ini menjadi aspek yang penting dalam revolusi budaya Mao. Halaman 31. Pendidikan ini pada tahapan pertama harus membahas masalah kesadaran kaum tertindas dan kesadaran kaum penindas, yaitu masalah dari manusia yang menindas dan manusia yang merasakan penindasan. Pendidikan ini harus memperhatikan perilaku mereka, pandangan mereka akan dunia dan etika mereka. Masalah khusus yang muncul adalah adanya dualitas dari kaum yang ditindas, terbagi menjadi dua yang saling bertentangan, terbentuk dan muncul
dalam keadaan penindasan dan kekerasan. Dalam situasi apapun di mana A melakukan eksploitasi terhadap B atau menghalangi pengakuan terhadap diri B sebagai seorang yang mempunyai tanggung jawab adalah sebuah bentuk penindasan. Situasi tersebut sudah termasuk kekerasan, bahkan yang ditutupi dengan kemurahan hati palsu, karena hal tersebut mengganggu fitrah ontologis dan historis manusia sebagai manusia yang lengkap. Dengan timbulnya hubungan penindasan, maka kekerasan telah dimulai. Tak pernah tertulis dalam sejarah kalau kekerasan dimulai oleh kaum yang tertindas. Bagaimana mereka bisa memulai jika mereka adalah hasil dari kekerasan? Bagaimana mereka bisa mendukung sesuatu yang memiliki tujuan untuk menghadirkan mereka sebagai kaum tertindas? Tidak akan ada kaum tertindas jika tidak ada kekerasan sebelumnya yang menghadirkan penindasan pada mereka. Kekerasan dimulai oleh mereka yang melakukan penindasan, eksploitasi, dan gagal melihat orang lain sebagai manusia. Bukan dilakukan oleh mereka yang tertindas, tereksploitasi, dan tidak dipandang sebagai manusia. Permusuhan tidak dilakukan oleh mereka yang tidak dicintai, namun oleh mereka yang tidak bisa mencintai karena cinta mereka hanya untuk diri mereka sendiri. Teror tidak dilakukan oleh orang yang tidak berdaya, tetapi oleh orang yang melakukan kekerasan, yang dengan kekuatan mereka menciptakan situasi yang melahirkan orang-orang yang terhempas dari kehidupannya. Kezaliman tidak dimulai oleh orang yang merasakan tirani, melainkan oleh orang yang melakukan tirani. Kebencian tidak dimulai oleh orang yang dianggap rendah, melainkan oleh orang yang menganggap rendah orang lain. Kemanusiaan tidak ditolak oleh mereka yang justru kemanusiaannya ditolak, tetapi oleh mereka yang menolak kemanusiaan kaum tertindas, dan juga menolak kemanusiaan diri mereka sendiri sebagai kaum penindas. Paksaan tidak dihadirkan oleh mereka yang lemah di bawah kekuasaan orang kuat yang jumlahnya lebih banyak, melainkan oleh orang kuat yang melemahkan orang yang sudah lemah. Bagi mereka yang menindas, kaum tertindas yang tak pernah mereka sebut dengan kaum tertindas, tergantung dari apakah mereka satu negara atau tidak. Kaum mereka, orang yang buta dan iri, atau biadab, atau pribumi, atau orang kalangan bawah, selalu mereka lihat sebagai pihak yang tidak sempurna, kasar, barbar, jahat, kejam, ketika kaum tertindas melawan kekejaman kaum penindasnya. Namun, reaksi yang diberikan oleh kaum tertindas terhadap kekerasan yang dilakukan oleh kaum penindas justru menghadirkan isyarat cinta kasih. Sadar atau tidak sadar, perlawanan yang dilakukan oleh kaum tertindas, sebuah perlawanan yang selalu atau hampir selalu sama kerasnya dengan kekerasan yang dilakukan oleh kaum penindas. Itulah yang menghasilkan cinta kasih. Ketika kekerasan kaum penindas mencegah kaum tertindas menjadi manusia yang tidak seutuhnya, reaksi dari kekerasan kaum tertindas berasal dari keinginan mereka untuk mengejar hak sebagai manusia. Saat kaum penindas melakukan dehumanisasi terhadap orang lain dan menyakiti hak orang tersebut, maka sebenarnya mereka justru yang melakukan dehumanisasi terhadap diri mereka sendiri. Saat kaum yang tertindas melawan untuk menjadi manusia, mengambil kekuatan kaum penindas untuk menguasai dan menekan, maka mereka akan mengembalikan sisi kemanusiaan milik kaum penindas yang telah hilang saat berlangsungnya penindasan.